Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Cynthia Kusumawati dari Universitas Masum, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 3. Oke guys, di video kali ini saya akan memberitahu atau men-share kepada kalian tentang minat, bakat, dan tantangan saya di dunia bimbingan dan konseling. Oke guys, kita bahas satu-satu dulu, dimulai dari minat kita dulu ya. Minat saya dulu. Minat saya terhadap bimbingan dan konseling. Awalnya itu karena pas waktu SMP saya pernah dipanggil oleh guru BK. Saya itu pertamanya memikir bahwa guru BK saya itu merupakan orang yang judes, jutek gitu. Guru BK itu nggak berperan apa-apa terhadap sekolah gitu. Dan guru BK itu kerjaannya itu cuman marah-marah, cuman bisa menegur yang kayak gitu doang, nggak ada kerjaan lain gitu. Pikiran saya pas waktu SMP ya. Nah pas waktu saya dipanggil ke ruang BK, di situ kayak saya itu mulai sadar gitu bahwa peran guru BK itu lebih dari itu. Ternyata guru BK juga ketika kita ada masalah, guru BK lah yang menolong gitu. Guru BK tersebut juga yang awalnya saya pandangan terhadap guru BK itu kan guru BK galak, guru BK itu polisi sekolah. Ternyata pas waktu saya dipanggil berbanding terbalik sekali dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman dan apa yang sebelumnya saya judgekan ke guru bimbingan dan konseling saya gitu. Ternyata guru bimbingan dan konseling, kalau kita tidak menyinggung mereka tidak akan marah-marah sama kita gitu. Maka bahkan mereka itu membimbing kita, seperti kalau misalkan kita ada masalah, kita harus menemukan jalan keluarnya seperti apa gitu. Terus bimbingan-bimbingan seperti nanti SMA harus kemana gitu, saya menemukannya di guru BK gitu. Maka wali kelas saya itu tidak mengajarkan seperti bimbingan-bimbingan karir ketika kita mau ke SMA. Jadi itu diajarkannya oleh guru bimbingan dan konseling gitu. Maka dari itu saya mulai berpikir bahwa ternyata peran BK itu sepenting itu di sekolah gitu. Namun orang-orang masih menganggap bahwa bimbingan dan konseling itu tidak memiliki peran di dalamnya gitu, tidak memiliki peran di dalam staf-staf sekolahan. Maka dari itu saya ingin bergabung di dalamnya untuk membuktikan bahwa bimbingan dan konseling itu bisa lebih dari itu, dan lebih dari itu, maksudnya lebih dari itu agar bisa mengubah pandangan-pandangan dari masyarakat terhadap bimbingan dan konseling, bahwa bimbingan dan konseling itu tidak hanya polisi sekolah gitu guys. Jadi bimbingan konseling juga memiliki peran-peran lain gitu, dan saya ingin memberitahu dan membuka gitu bahwa peran bimbingan dan konseling itu sehebat itu gitu. Jadi itu merupakan minat saya, awal mula minat saya terhadap bimbingan dan konseling. Nah, adapun bakat saya dalam dunia bimbingan dan konseling, yaitu saya itu senang untuk mendengarkan cerita-cerita orang lain gitu. Jadi saya itu bahagia ketika misalkan mendengar teman-teman cerita terhadap saya senang gitu. Saya senang ketika teman-teman saya meminta solusi kepada saya senang gitu. Saya merasa dihargai bahwa ketika teman-teman bercerita atau memberikan keluh kesahnya terhadap saya. Jadi mungkin itu salah satu bakat saya di dalam dunia bimbingan dan konseling. Adapun yang kedua yaitu empati, rasa empati. Alhamdulillahnya itu teman-teman selalu menotis gitu bahwa saya itu memiliki perasaan yang sensitif banget gitu. Bahkan ketika hal-hal kecil yang tidak perlu ditangisi saya bisa nangis gitu. Jadi saya itu bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh konseling, misalkan rasa kesedihan atau rasa bahagia. Nah saya itu lumayan bisa mengenali perasaan-perasaan tersebut, sehingga insya Allah hal tersebut bisa saya jadikan sebagai modal saya dalam dunia bimbingan dan konseling, dan nantinya insya Allah itu akan menjadi modal saya dalam
menjalankan layanan konseling kepada peserta didik saya kelak, atau kepada klien-klien saya pada konseling-konseling saya gitu guys. Jadi itu merupakan bakat dari seorang Cynthia dalam bimbingan konseling. Nah guys, ada pun tantangan saya di dalam dunia bimbingan dan konseling. Ternyata tadi itu bakat saya, dan ternyata saya juga mempunyai tantangan dalam diri saya terhadap bimbingan dan konseling, yaitu saya itu tidak bisa melihat atau tidak bisa fokus terhadap konseling saya gitu. Saya kadang kalau misalkan ditatap oleh orang lain, saya merasa bahwa saya merasa terintimidasi gitu guys. Jadi mungkin itu yang harus saya perbaiki gitu, sehingga kalau misalkan padahal kan kalau kita harus fokus kita terhadap konseling itu sangat penting gitu. Jadi itu harus saya ubah sih. Nah yang kedua itu tantangan saya di bimbingan dan konseling, yaitu merubah statement-statement mengenai bimbingan konseling. Guru bimbingan dan konseling itu merupakan polisi kampus, merupakan polisi sekolah gitu. Jadi menurut saya itu merupakan tantangan bagi seluruh guru bimbingan dan konseling kali ya, untuk merubah pola pikir seperti itu dan menjadikan konseling itu lebih bisa bahagia dengan kehidupannya gitu kan. Nah tantangan di guru BK-nya itu karena salah satunya juga ada guru BK di Indonesia itu ternyata sedikit banget guys. Ternyata kebutuhan guru BK di Indonesia itu jadi pihak sekolah misalkan, jadi satu guru BK itu bisa menangani satu sekolah, dan itu tidak efektif sekali. Saya itu pengen terjun ke dunia BK juga karena itu gitu. Jadi itu merupakan tantangan dari bimbingan dan konseling guys. Jadi jangan pikir bahwa guru bimbingan dan konseling itu sebagai polisi sekolah. Gak bisa guys, gak boleh kayak gitu ya, gak boleh menjudge orang lain. Nah jadi guru bimbingan dan konseling juga merupakan bisa diajak untuk bercerita, bisa diajak untuk nongkrong gitu. Gak selamanya guru bimbingan dan konseling jahat-jahat guys, enggak gitu. Guru bimbingan dan konseling juga bisa diajak chill bareng, mencil bareng gitu ya guys. Oke, segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.